Oke, kita lanjutkan untuk besar tegangan ya, vertikal ya, atau besar penambahan tegangan vertikal. Kalau kemarin akibat beban titik, sekarang adalah akibat beban merata ya. Jadi akibat beban merata. Beban merata sendiri nanti bisa, di sini adalah bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Jadi nanti seperti ini. Ya, jadi nanti misalnya jari-jarinya R, kemudian nanti bisa kita ambil sebagiannya, atau di sini adalah DR, sini adalah R kecil. Kemudian nanti sama, kita ingin mengetahui nanti kedalaman Z misalnya. Jadi nanti kedalamannya Z ya, maka nanti di sini ada apa namanya, delta sigma Z, atau ya, penambahan tegangan akibat beban merata sendiri ya, itu delta sigma Z. Nah, besarnya ini nanti besarnya D daripada sigma Z sama dengan nanti 3Q dibagi 2VR itu 2VZ kuadrat ya. Dua VZ kuadrat dikalikan dengan 1 dibagi 1 plus R per Z kuadrat pangkatkan 5/2 kalikan dengan dA, atau dA maksudnya derivatif dari luasan A ya, adalah sama dengan R kalikan dengan dV dikalikan dengan dR. Ini yang dV adalah ini. Nah, nanti untuk besarnya delta sigma Z adalah sama dengan nanti Q adalah besar beban merata, 1 dikurangi 1 plus R per Z kuadrat pangkatkan 3/2
ya. Jadi nanti delta sigma Z itu sama dengan IB atau koefisien ya sinus dikalikan dengan Q ya. Jadi kalau kemarin IB kali beban titik dibagi Z kuadrat, kalau ini nanti ada lagi kali IB aja ya untuk mencari penambahan tegangan vertikalnya. IB sendiri atau koefisien sinusnya sendiri adalah 1 min ya 1/1 plus R per Z kuadrat pangkat 3/2. Yang lain juga nanti IB ini dapat ditentukan juga dengan menggunakan grafik. Selain menggunakan rumus ini dapat digunakan grafik juga. Jadi nanti grafik ataupun juga menggunakan tabel ya. Jadi nilai IB ya dapat selain menggunakan rumus ini ya, rumus ini dapat dicari menggunakan tabel atau grafik ya. Nanti kita berikan nanti tabelnya, grafiknya. Jadi nanti kalau ujian kita berikan nanti tabelnya bisa dilihat nanti. Oke, ini untuk beban merata berbentuk lingkaran. Intinya nanti ada yang segi 4 ya atau persegi panjang ya dengan beban merata juga. Jadi nanti yang bentuk lingkaran intinya nanti antara ya berbentuk lingkaran dan berbentuk segi 4 atau persegi panjang itu untuk mendapatkan delta sigma Z-nya sama IB kali Q ya. Jadi mungkin kita berikan untuk yang persegi panjang. Jadi yang dimaksud dengan penambahan tegangan vertikal ini apabila nanti di atas permukaan tanah itu akan ya akan diberikan beban ya. Jadi maka nanti pada kedalaman tertentu bisa kita mengetahui berapa pengaruh dari beban luar atau beban yang ada di atas permukaan tanah tadi pada kedalaman tertentu menimbulkan yang namanya tegangan vertikal ya. Jadi penambahannya akibat dari pada beban luar tadi. Jadi selain beban daripada tanah sendiri itu adalah nanti ada yang tegangan daripada tegangan vertikal akibat tanah sendiri ya, kemudian yang ini yang penambahan tegangan vertikal ini adalah akibat beban luar ya. Jadi untuk bentuk persegi ya, persegi panjang. Tadi yang lingkaran bentuk persegi panjang. Jadi bentuk persegi panjang ya berarti misalnya seperti ini persegi panjangnya ya, nanti misalnya ini lebar atau ini yang panjang ya, jadi nanti bisa apa namanya L atau ini yang panjang, ini yang B yang lebar ya. Nah nanti untuk mendapatkan, jadi ini adalah nanti Q ya,
bagi beban berbentuk persegi panjang tadi merupakan beban merata, maka nanti bisa kita tinjau pada kedalaman tertentu, ya, misalnya kedalaman Z, ya, nanti bisa kita, ya, ini jalannya misalnya Z, ya, maka nanti di sini ada bisa kita, ya, delta sigma Z-nya, ya. Jadi rumusnya sama, ya, dengan apa namanya, untuk mendapatkan delta sigma Z tadi atau penambahan tekanan vertikal akibat beban merata untuk apa namanya, beban merata yang berbentuk persegi panjang, sama juga I kali IB kali Q, ya. Q adalah beban meratanya sendiri. Nah, di sini cuma nanti, ya, untuk mendapatkan nilai IB itu yang berbeda, ya. Kalau yang dari yang berbentuk lingkaran tadi berdasarkan R per Z, ya. Kalau untuk, ya, jadi mungkin kita tulis di sini aja IB untuk beban merata bentuk lingkaran yang tadi, ya, lingkaran itu nanti berdasarkan nanti, jadi nanti R per Z, ya, R adalah jari-jari, ya, kemudian nanti berdasarkan tabel gitu, ya, untuk IB untuk beban merata bentuk lingkaran berdasarkan tabel. Jadi nanti di tabel itu ada nanti R per Z, ya, jadi nanti kemudian di sini ada IB-nya. Jadi tinggal dilihat nanti R per Z-nya berapa, ya, IB-nya berapa, ya. Kalau yang ini nanti mendapatkan IB untuk IB selain menggunakan rumus tadi, ya, bisa menggunakan tabel, ya. Tabel. Nah, kalau untuk ini nanti berdasarkan namanya nanti ada, ya, jadi nanti di sini ada M, ya. Jadi nanti yang ke sini adalah misalnya M, yang ke sini adalah N. Jadi nanti ada M, N, ya. Jadi nanti yang ke sini adalah N-nya, sini M-nya, ya, nanti bisa kita dapatkan, ya, berdasarkan N-nya berapa, M-nya berapa, ya. Nanti untuk M sendiri adalah sama dengan L per Z, sedangkan N adalah B per Z. Jadi nanti L-nya berapa, ya, lebar daripada beban merata untuk persegi tadi, kemudian dibagi kedalamannya kita dapatkan, nanti maka kita dapatkan nanti nilai IB-nya adalah misalnya dengan yang misalnya sini misalnya 1, ya,
ya. Kemudian di sini misalnya nanti jadi misalnya dari jadi nilai M-nya atau kita tulis di sini ya. Jadi ini adalah N-nya, sini adalah nanti M-nya ya. Jadi misalnya di sini nanti misalnya M-nya adalah 1,5 misalnya, atau di sini 1, berarti nanti di sini misalnya 1,5 ya, berarti nanti kita cari dan inilah nanti nilai IB-nya. Jadi misalnya di sini 1-nya ya. Jadi nanti nilai IB-nya nanti akan terlihat berapa nilai IB-nya ya, untuk berdasarkan N ya, dan M-nya. Nah, untuk mendapatkan apa namanya, sudah kita dapatkan IB, langsung kita gunakan ya rumusnya. Berarti nanti untuk mendapatkan besar tegangan vertikal, penambahan tegangan vertikal adalah IB dikalikan dengan Q. Kalau yang di sini tadi cuma R per Z berapa, didapatkan IB-nya berapa. Yang untuk beban merata berbentuk lingkaran. Oke, mungkin kita berikan contoh ya supaya mudah memahaminya. Nanti kita berikan untuk tabel ini ya, nanti yang berbentuk beban titik juga ada tabelnya ya, berbentuk beban rata ya, ada tabelnya berbentuk lingkaran maupun bentuk segi 4 atau persegi panjang ya. Kita berikan contoh. Di suatu pondasi 4 persegi panjang misalnya, oke, satu pondasi berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran misalnya dengan ukuran misalnya 3 meter kali 4 meter ya. Menerima beban merata sebesar misalnya 120 kilonewton ya, misalnya 120 kilonewton per meter kuadrat. Tentukan tegangan ya, penambahan tegangan tegangan vertikal ya,
akibat ya. Beban tersebut misalnya ini pada sudut ya, sudut pondasi atau mungkin kita kasih titik A, nanti pada kedalaman 2 meter di bawah pondasi itu ya. Kemudian yang kedua, tentukan penambahan tegangan vertikal akibat beban tersebut pada pusat ya, atau pusat luasan pondasi, pada pusat luasan pondasi. Jadi kita gambarkan jadi tadi misalnya di sini adalah titik B di pusatnya, pusat luasan pondasi, sedangkan yang A adalah pada pojoknya, pojok atau sudut pondasi. Misalnya ukurannya ini adalah 4 meter, ini adalah 3 meter. Oke, langsung untuk penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya ini kita bagi ya. Untuk nanti kalau yang di titik A ya, titik A ya otomatis langsung aja nanti bentuknya adalah ini ya. Jadi nanti untuk titik A ya, atau di bawah titik A. Oke, berarti nanti kita cari M-nya. Ya, M-nya adalah sama dengan nanti kita tahu tadi B-nya. Jadi bawah titik A ya. L-nya adalah
4 meter. Jadi nanti bisa kita cari M sama dengan L per Z, ya, sama dengan 4/2 sama dengan, jadi Z-nya ya, Z-nya kedalaman tadi 2 meter ya. Kedalaman yang ingin kita ketahui ya tadi pada kedalaman 2 meter ya di bawah titik A ya. Dan nanti untuk pondasi, jadi nanti luasan pondasi atau titik B ya. Pada kedalaman 2 meter ya, sama pada kedalaman 2 meter ya di bawah pondasi, sama di bawah pondasi. Oke, jadi nanti FZ berarti dapatkan 2. Kemudian di sini B-nya adalah 3 meter. Berarti nanti N-nya sama dengan B per Z sama dengan B-nya 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Nanti dari grafik ya atau tabel berdasarkan tadi ya, nanti berdasarkan tabel tadi antara yang tabel tadi yang sini misalnya N, sini M ya. Nanti kita cari nanti pada ya, nanti N-nya berapa? N-nya adalah 1,5, kemudian M-nya adalah 2. Nanti akan kita dapatkan yang M2 ya, N1,5 nanti kita dapatkan di sini. IB-nya adalah ya 0,222 ya. Dari tabel ya didapat IB sama dengan 0,222 ya, berdasarkan nilai M dan N ya. Maka nanti langsung kita bisa menentukan besar daripada ya, penambahan tegangan yang terjadi pada di bawah titik A ya. Jadi nanti maka langsung aja delta sigma Z di titik A sama dengan ya, lanjutannya ini tadi IB di titik A ya, ini B titik A adalah ini dikalikan dengan Q sama dengan 0,222 dikalikan dengan ya 120 sama dengan nanti kita dapatkan kalikan bukan 100 coba ya 26,64 kilonewton ya per meter kuadrat. Nah sekarang untuk di bawah titik B, karena untuk di tengah-tengah ya, berarti kita gambarkan di bawah titik B, di bawah titik B kita gambarkan dulu ya. Ya karena B-nya seperti ini di tengah-tengah, maka nanti kita gambarkan
ya, di bawah titik B. Maka ini kita bagi. Jadi nanti ada 4 persegi panjang ya. Kalau yang tadi satu aja persegi panjangannya, persegi panjang yang besarnya ya. Kalau ini karena yang dicari adalah di titik tengahnya ini, titik B-nya, maka kita bagi menjadi 4. Jadi nanti persegi panjang ada yang 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 persegi panjang ya. Berarti di sini juga nanti ada apa namanya L1, ada nanti B1. B1. Nah, nanti berarti ukurannya nanti di sini menjadi, karena ya bagi 2, berarti sini 1,5, karena 3 dibagi 2, yang di sini 2 meter. Berarti nanti ada 4 persegi panjang yang ukurannya sama ya, lebarnya 2 meter ya, atau lebarnya 1,5, panjangnya 2 meter ya. Jadi nanti untuk di bawah titik ini berarti nanti bisa kita ya, nanti B-nya adalah B1 atau jadi B1 nanti sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4, sama ya, lebarnya adalah ya separuh daripada ya 3,5, separuh dari 3 meter atau jadi 1,5 meter ya. Kemudian nanti L-nya ada L1, L2, ada L3, ada L4, adalah separuh dari 4 meter jadi 2 meter. Jadi mungkin cukup kita ambil salah satu aja ya, B ya sama dengan 1,5 meter, yang nanti bisa kita cari B per Z-nya atau M-nya, N-nya ya. N-nya sama dengan nanti B per Z sama dengan B-nya 1,5 bagi 2 jadi 0,75. Kemudian untuk L-nya 2 meter ya, M-nya adalah L per Z atau 2 per 2 jadi 1 ya. Nah, dari grafik nanti bisa kita dapatkan ya, berdasarkan tadi ya nilai N dan M ya, nanti dari grafik atau dari tabel ya, tabel didapat berdasarkan N dan M ya, seperti yang kita tunjukkan tadi, tabel tadi. Nah, didapatkan IB-nya sama dengan 0,157 ya. Nah, jika kita dapatkan berarti langsung bisa kita cari ya. Maka delta sigma Z B ya, titik B ya, sama dengan IB dikalikan dengan Q sama dengan 0,157 kali Q-nya 120, kita dapatkan ya. Nah, ini ya mungkin karena ini ada 4 ya, berarti nanti di sini ada IB atau sigma IB kali Q ya. IB yang tadi kan ada 4. Oke.
IB-nya sama ya, IB. Jadi nanti IB1, IB2, IB3 ya. IB4 ya, karena ada 4 ya. 4 kotak ini ya, 4 persegi panjang, berarti nanti di sini sebenarnya sigma IB dikalikan dengan Q. Jadi boleh nanti IB1 kali Q1, IB1 kali Q tambah IB2 kali Q tambah IB3 kali Q tambah IB4 kali Q, atau nanti karena ini jadi sama dengan nanti 4 ya, 4 kali IB kalikan dengan Q, berarti 4 kali 0,157 kalikan Q-nya adalah 120 ya. Bisa dihitung nanti ya. Empat kali 0,157 kali 120 ya adalah nanti 4 kali IB, IB-nya adalah 0,157 ya. Diperoleh 75,36 ya. Sama dengan 75,36 kilonewton per meter kuadrat. Ya, jadi kita dapatkan ya besar penambahan tegangannya adalah seperti ini. Misalnya diketahui nanti ya, misalnya diketahui ya, jadi jika berat isi tanahnya, gamma tanahnya sama dengan misalnya 18 kilonewton per meter kubik, maka ya nanti maka besar tegangan ya tegangan vertikal akibat tanah sama dengan nanti gamma kali H. H-nya tadi adalah, atau gamma kali Z ya. Atau sama dengan nanti sigma V sama dengan gammanya tadi adalah 18 kali H-nya 2 meter ya. Berarti nanti 36 kilonewton per meter kuadrat ya. Jadi nanti sigma total, sigma V total di titik A adalah sama dengan ya nanti sigma V ditambah delta sigma V titik A ya, sama dengan 36 ditambah 26
ya. Nanti dapatkan 62,64 kilonewton per meter kuadrat. Kilonewton per meter kuadrat. Di bawah titik B nanti sigma V total di titik B ya adalah sama sigma V ditambah delta sigma V di titik B sama dengan berarti nanti 36 ditambah 75,36 ya. Diperoleh nanti 111 ya 111,36 kilonewton per meter kuadrat ya. Jadi nanti ini di bawah titik B tadi terjadi besarnya tegangan total ya adalah 111,36 kilonewton per meter ya kuadrat ya. Jadi selain akibat dari tanah sendiri ya, kalau akibat tanah adalah gamma tanah kali kedalamannya ya. Kalau yang tadi akibat ya penambahan tegangan, adanya beban luar yang berbentuk persegi panjang tadi, 4 persegi panjang ya. Untuk di bagian titik A ya, jadi nanti penambahan tegangannya sendiri adalah 26,64 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian yang tegangannya sendiri dengan vertikal akibat tanahnya sendiri 36 kilonewton per meter kuadrat, maka bisa dicari tegangan vertikal totalnya di bawah titik A ya. Jadi nanti tegangan akibat tanah sendiri ditambahkan daripada penambahan tegangan akibat daripada beban merata yang ada di atas pondasi ya. Oke, saya kira untuk penambahan tegangan ya atau tegangan vertikal ya akibat beban luar ya sudah kita berikan. Untuk mungkin saya berikan sedikit, jadi untuk yang penggunaan ini adalah metodenya yang kita gunakan adalah metode Business ya, Business. Nah, nanti ada metode lain untuk mencari yang menggunakan beban akibat beban merata ya. Tadi bisa berbentuk ya lingkaran maupun segi empat. Nanti bisa kita menggunakan nanti metode lain yaitu metode Newmark ya, Newmark namanya. Ya, nanti berdasarkan dari gambarnya. Ya, mungkin saya push ya. Jadi mungkin untuk mekanika tanah ini kita berikan sampai penambahan ya atau penyebaran tegangan ya akibat beban luar atau penambahan tegangan vertikal ya sampai materinya sampai ini aja. Mungkin untuk materi yang lain mungkin nanti segala kelongsoran mungkin kita berikan mungkin di apa namanya mekanika lanjutannya, mekanika tanah lanjutan. Karena kalau kita berikan sekarang mungkin nanti terlalu banyak ya. Jadi nanti
mempelajarinya nanti terlalu banyak materinya ya. Oke. Jadi mungkin yang perlu saya tambahkan tadi adalah yang menggunakan metode Newmark ya. Jadi nanti kita berikan ya. Jadi penambahan tegangan vertikal cara Newmark ya, cara Newmark ya, persamaan yang diberikan ya, yang digunakan ya, persamaan yang digunakan nanti di sini R per Z ya, sama dengan akar dari 1 min delta sigma Z dibagi dengan Z ya, dibagi dengan Q ya, Q ini pangkatkan min 2/3 pangkatnya, kemudian dikurangi 1 ya. Nah ini nanti untuk selanjutnya nanti kita akan membuat suatu lingkaran ya, suatu lingkaran sebanyak ya. Jadi nanti berdasarkan nanti jari-jari lingkarannya ya. Jadi dengan persamaan tersebut nanti ya, Newmark memberikan suatu diagram pengaruh ya, yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya tegangan vertikal ya, di bawah suatu luasan yang mendukung beban merata tersebut ya. Kemudian pengaruh daripada dibuat dengan menggambarkan jaring lingkaran ya, dengan jari-jari nanti ada dibuat jaring lingkaran, jaring lingkaran dengan jari-jari ya, nanti R per Z dengan jari-jari, R per Z dengan jari-jari jari-jarinya adalah R per Z. Kemudian selain itu juga memisalkan ya, ya dari ini tadi, misalkan nanti delta sigma Z dibagi Q itu dimisalkan ya, mempunyai nilai ya dari 0, jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ya, dan seterusnya sampai 9 lingkaran sampai dengan ya, 1 ya, sampai dengan 1. Jadi nanti 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 0,6, 0,7 sampai dengan 1 ya. Lingkaran dibuat ya, garis-garis seperti pada sudut ya. Nah, misalnya nanti
kita membuat lingkaran ya. Jadi nanti berdasarkan R per Z tadi kita akan mendapatkan nanti Q-nya berapa ya, nanti nah ini kita misalkan ya, nanti kita masukkan ke rumus ini ya, nanti kita dapatkan R per Z-nya, berarti dari di sini berarti nanti 1 dikurangi, kalau kita misalkan lingkaran yang pertama kalau 0 ya, kita misalkan berarti ini 0, nanti sigma Z per Q-nya 0 kita masuk, berarti nanti 1 dipangkatkan min 2/3 dikurangi 1, mungkin tetap hasilnya adalah 0, yang kita masukkan adalah 0,1, berarti nanti 1 dikurangi 0,1 pangkat min 2/3 ya, jadi nanti yang kita ganti ini adalah nilai ininya ya, jadi nilai sigma ini kita misalkan berdasarkan ini tadi ya, jadi dari 0,1 kita masukkan ya, nanti 0,2 kita masukkan, nanti kita dapatkan R per Z nya ya, R per Z nya jadi misalnya dari kita misalkan nanti R per Z dari yang pertama dulu adalah 1 dikurangi ya, dikurangi nanti berarti yang pertama adalah 0,1 dipangkatkan min 2/3 ya, pangkat min 2/3 di sini dikurangi lagi 1 ya, jadi nanti apa namanya akan kita akarkan ya, maka nanti akan kita dapatkan ya nilainya ya, jadi nanti kita dapatkan berapa ya, ya. Kemudian nanti kita untuk mendapatkan apa namanya, jadi nanti kita buat lingkaran ya, lingkaran, jadi nanti dengan R per Z tadi nanti lingkarannya ada ya sebanyak 10 atau 9 nanti ya, sampai 1 tadi ya. Nanti kita dapatkan lingkaran seperti ini. Ya, jadi lingkaran ya, jadi 1 2 3 4 5 6 sampai 9 ya, nanti setelah itu nanti kita ya buat pinggirnya kita buatkan segi 4. Nah, nanti ukuran tadi ini dengan menggunakan skala nanti ya, misalnya di sini berapa diperolehnya ukurannya ya, nanti kita gunakan skala ya. Ya, jadi nanti misalnya dari untuk yang 0 0 kemudian 0,1 itu nanti R per Z-nya adalah 0,27 ya. Sini 0,27 ya, diperolehnya, kemudian nanti dikalikan dengan ya, kita ambil misalnya AB atau ya berapa ukurannya nanti yang kita inginkan ya, misalnya berapa senti ya, nanti AB ya, nanti panjang ya, panjang skala tertentu misalnya ya, nanti tinggal kalikan aja skalanya ya, jadi nanti dikalikan dengan AB, maka kita dapatkan misalnya AB nya diambil 4 cm, berarti nanti R per Z nya dalam senti, jadi nanti kita dapatkan ya ada apa namanya beberapa lingkaran ya, kemudian nanti ya, jadi nanti lingkarannya ini bisa kita bagi nanti ya, jadi nanti
Ini lingkarannya misalnya kita bagi berapa? Kalau ini kan kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti nanti banyaknya ini adalah ada 10 nanti ya. Sampai ini 1, 2, 3, 4 sebenarnya ada 10. Berarti nanti kalau kita bagi seperti ini berarti nanti N, namanya N nanti ya. N adalah jumlah kotak. Jadi nanti N jumlah kotaknya. Nah, nanti bisa kita cari ya. Nanti besarnya delta sigma N ya. Nanti di rumusnya ya kita dapatkan nanti delta sigma Z itu adalah sama dengan nanti Q kalikan dengan N1 dikalikan dengan I. Nah, I-nya nanti adalah 1/N ya. I-nya I adalah sama dengan 1/N. N tadi adalah jumlah kotak. Berarti kalau misalnya jumlahnya 80, 1/80. Kalau kita bagi lagi, ya misalnya kita bagi 2, 2, 2, ya nanti tinggal ya, Q adalah tegangan besar gaya ya beban meratanya N1. Nah, N1 ini adalah jumlah nanti N1 adalah jumlah kotak di bawah pondasinya. Nah, pondasi tadi ya, misalnya kita yang titik A ya, yang titik A berarti nanti di pusatnya sini kita taruh titik A-nya ya. Berarti nanti kita ukuran pondasinya tadi adalah yang pertama tadi adalah 4 kali 3 misalnya ya. Ya, misalnya. Nah, nanti tinggal dihitung nanti ya berapa jumlahnya ini ya. Kemudian jadi ini misalnya titik B tadi ya. Ya, ini titik B mungkin di titik B-nya kita gambarkan pondasinya misalnya tadi ya. Misalnya di sini ya. Yang 3 kali ya 3 kali 4 tadi ini 4, 3 nanti banyak kotak yang ada di bawah ini berapa, ini yang disebut N1. Kalau yang yang di bawah titik A tadi ya A nya yang kita taruh di sini ya, A nya kita taruh di sini ya, kita gambarkan. Nah, nanti berapa banyak kotaknya ya, ini yang titik A karena hanya tadi ada di pojok. Nanti dihitung jumlahnya berapa N1 nya atau kotak yang ada di bawah pojok pondasi tadi, dan di skala nanti ya, jadi dengan skala jarak ya sama dari ini tadi kan dalam meter nanti ya, kalikan dengan jaraknya ya. Oke, nanti akan kita dapatkan ya titik-titiknya, tinggal kita masukkan rumusnya. Q-nya adalah tadi 120, N1-nya berapa nanti, kemudian I-nya adalah 1/N, N-nya kalau ini 80, tapi bisa juga N-nya nanti kita perbanyak lagi ya, misalnya kita tambah lagi N-nya. Jadi nanti N-nya sekarang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 160. Jadi nanti yang pertama tadi adalah ya. Jadi N adalah kalau yang ini sama dengan 160
60 ya. Ini berarti nanti I-nya sama dengan 1/n sama dengan 160 gitu ya. I-nya ya, jadi nanti n di sini digunakan untuk menghitung I-nya. I ya, kita akan dapatkan besar daripada penambahan tegangan vertikal ya menurut Newmat ya. Oke, mungkin sebagai apa namanya, jadi bisa kita menggunakan yang Bose-Einstein tadi. Selain itu juga menggunakan metodenya atau caranya Newmat khusus untuk beban merata ya. Kalau beban titik, Newmat tidak memberikan ya metode ya, jadi tidak melakukan ya. Yang digunakan adalah untuk yang menggunakan beban merata aja ya pada metode Newmat ya. Oke, saya kira cukup ya untuk perkuliahan mekanika tanah. Mungkin untuk minggu depan kita berikan UAS-nya ya. Nanti mungkin UAS kita sesuaikan nanti materi yang dari saya ya, sampai yang perhitungan penambahan tegangan vertikal. Oke, saya kira cukup. Selamat siang.